Oke, baik. Halo teman-teman sales juara, apa kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Oke, perkenalkan saya Parnamian Johannes, Kepala Cabang Nissan TB Simatupang. Selamat datang di channel Sales Juara. Channel ini akan membahas banyak tentang apa itu produk Nissan, lalu cara berjualan seperti apa, dan seperti apa sih tips-tips supaya kita bisa produktif ketika kita menjadi seorang salesman. Ya, jadi teman-teman silahkan tonton aja video-video di channel ini. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman untuk lebih improve nih skill jualannya, sehingga ujung-ujungnya teman-teman nanti bisa jadi sales juara dimanapun teman-teman bertugas. Jadi jangan ragu, subscribe aja, nyalakan juga notifikasinya supaya kalau saya upload video terbaru teman-teman bisa langsung tonton gitu. Oke, kali ini saya mau sharing ke teman-teman produk knowledge dari Nissan Leaf Electric Vehicle, atau ini adalah mobil listrik yang kita pasarkan di Indonesia saat ini ya. Kedepannya apakah mungkin Pak nantinya akan lebih banyak lagi produk yang akan datang ke Indonesia untuk konsep mobil listriknya? Ya, kita optimis nantinya makin banyak produk Nissan yang akan masuk ke Indonesia dengan konsep listrik ya, mau itu listrik, hybrid. Jadi ya kita tinggal tunggu aja. Dan yang pasti customer teman-teman akan beli sama sales yang memang menguasai produk. Jadi bicara pengetahuan produk ini sudah menjadi hal yang wajib teman-teman kuasain. Pak, saya pernah kok ada customer yang nggak perlu saya jelasin produk beli. Iya, cuman seberapa banyak persentasenya dari customer yang belum tahu apa-apa tentang produk? Saya yakin pasti lebih banyak customer yang belum tahu apa-apa tentang produk, sehingga kita harus jelaskan dan kitanya harus menguasai supaya customer trust sama kita. Oke teman-teman, sekarang saya akan mulai aja sharingnya ya. Kita akan masuk ke slide aja untuk product knowledge dari Nissan Leaf Electric Vehicle. Nah, kabar baiknya Nissan Leaf ini sempat ya, saya harus bilang sempat menjadi market leader untuk mobil listrik. Ya, bahkan kita sudah jual sampai 500.000 unit ya di dunia. Walaupun sekarang sudah bermunculan mobil listrik yang lain. Artinya yang saya mau sampaikan di sini adalah ini adalah the world first 100% electric car yang dipasarkan massal dengan berbagai macam award dan juga hasil pengujian yang jatuhnya semuanya udah membuktikan mobil Nissan Leaf ini memang sangat tangguh. Oke, saya akan sharing ke teman-teman. Kita ada 4 poin yang kita akan bahas. Ya, yang pertama Live with EV. Ya, nanti kita akan bahas kenapa mobil listrik dan kenapa Nissan Leaf, itu dia. Yang kedua desain, nanti kita akan bahas desainnya, safety fitur serta kesimpulannya. Kita langsung masuk aja. Oke, poin pertama, Live with EV. Ya, kenapa sih kita harus pasarkan mobil listrik, atau kenapa customer harus pilih mobil listrik? Lalu kenapa Nissan Leaf? Ya, kenapa harus mobil listrik? Karena sudah pasti ya, sekarang sudah mulai digalakkan ya, dimana energi yang dipakai adalah, atau bahan bakar yang dipakai harus seminimal mungkin, karena isu global, pencemaran global ya, itu sudah makin ya menjadi isu global ya, menjadi isu di hampir seluruh dunia. Intinya adalah bagaimana kita harus menciptakan udara yang lebih bersih lagi, dan mobil listrik menjadi salah satu alternatif solusinya. Yang kedua, kenapa mobil listrik? Karena ya harga bahan bakar yang terus menerus naik ya, karena ini adalah energi fosil yang memang nantinya akan habis ya karena faktor kelangkaan, makanya harganya semakin naik. Yang ketiga, kenapa mobil listrik? Karena ya pasti maintenance-nya lebih minim ya. Di Nissan Leaf bahkan kita nggak perlu ganti-ganti oli kan, karena dia sudah nggak ada engine lagi, dia sudah komponennya motor seperti itu. Lalu kenapa mobil listrik? Karena kita harus mendukung program pemerintah ya, dan sebaliknya pemerintah juga memberikan dukungan untuk ekosistem mobil listrik yang ada di Indonesia, baik itu dari hal pajak yang ringan ya,
Terus untuk warga DKI itu bebas ganjil genap, ya, dan juga banyak insentif lainnya yang nantinya mulai ditawarkan oleh pemerintah guna mendukung hadirnya mobil listrik di Indonesia. Oke, sekarang bagaimana hidup dengan Nissan Leaf? Ya, ini ada artikel yang menarik di sini ngebahas ya bagaimana sih Nissan Leaf ini bisa merubah hidup seseorang. Intinya dia ngebahas bagaimana Nissan Leaf ini bisa memberikan sensasi berkendara yang luar biasa dan efisiensi yang nggak kurang gitu. Artinya efisiensinya juga sangat membuat hemat kantong gitu ya dengan hadirnya mobil listrik. Nah, sekarang saya akan masuk ke hal teknis terkait komponen-komponen yang ada yang dibutuhkan untuk proses charging dari mobil listrik. Ya, menariknya di Nissan Leaf kita ada 3 alat yang bisa kita gunakan. Yang pertama ada kita sebut AC charger, ya, di mana AC charger ini atau kita sebutnya ini adalah electric vehicle utility ya. Jadi ini ada kayak portable charge-nya. Di sini dengan menggunakan alat AC charger ini kita bisa ngecas Nissan Leaf ini sampai dengan 15 jam. Ini ada range 12 sampai 15 jam. Memang tergantung tegangan nih. Ya, karena tegangan di listrik kita kan kadang rendah, kadang tinggi. Nah, kalau tegangannya tinggi bisa hanya 12 jam. Kalau tegangannya lagi rendah bisa sampai 15 jam. Lalu ada AC charger yang kedua. Ya, ini AC charger yang kita sebutnya wall box. Ini karena ini ditanam ya, ditempel di dinding. Makanya kita bilang wall box charger 7,4 kW. Ya, artinya ini butuh minimal 7400 watt untuk bisa kita gunakan alat ini. Kalau yang tadi, yang FC kita sebutnya ini butuh 3300 watt aja sudah bisa menggunakan portable charger ini. Kalau ini harus ada tadi ya kapasitasnya minimal 7400 watt yang free, baru kita bisa tanamkan atau tempel alat ini mau di rumah ataupun mau di perkantoran. Dengan alat ini dia bisa ngecas hanya 5-7 jam aja. Ya, lalu yang ketiga DC charger. Ini yang kita pakai adalah jenisnya CHAdeMO. Ya, ingat ya, CHAdeMO. Ya, dan biasanya yang CHAdeMO ini 50 kW atau 50.000 watt. Ya, sekitar 40 sampai 60 menit aja untuk nyampe 100%-nya karena baterai kita kan cuma 40 kWh. Ya, jadi ada 3 komponen ini yang bisa kita pakai untuk charging Nissan Leaf. Nah, dan teknisnya kalau kita mau cas itu ini ada 2 port. Yang orange ini adalah port AC charger. Ya, AC charger tipe 2 ini dia. Kita masukkan ke sini. Lalu kalau untuk DC charger kita masukkannya ke yang kiri ini. Seperti itu. Ya, tinggal kita colokin aja, nanti lampunya ini akan langsung kalau sudah selesai dia akan langsung menyala seperti itu. Oke, jadi sekarang kita akan masuk teknisnya. Bagaimana sih ngecas mobil Nissan Leaf ini? Ya, ini teknisnya ya, ada urutannya. Ya, teman-teman nanti kalau misalkan ada customer yang sudah beli lalu atau belum beli ya, lalu pengen tahu caranya, ini bisa teman-teman screenshot aja nih. Ya. Dan caranya sederhana kok. Posisikan shift knob ke P ya, ke park, artinya itu shifternya pastikan ke P ya, tinggal dipencet aja tombolnya, lalu mobil dimatikan. Ya, jangan lupa aktifkan, nah poin nomor 2, aktifkan parking brake-nya. Tinggal kita tarik aja ya. Lalu buka tutup port charger dengan tuas di dalam mobil. Ini bisa dari tuas yang ada di kanan ataupun dari kunci bisa. Habis itu hubungkan konektor charger ke port di depan mobil. Ya, jadi kita hubungkan konektor charger ke port di depan mobil ya. Port yang ini letaknya ada di depan ya. Lalu saat pengisian daya dimulai, berbunyi suara beep 2 kali dan indikator pengisian daya akan berubah seperti di bawah. Nah, ini dia nih. Indikator ini yang ada di dashboard ya. Kalau indikatornya yang nyala 1 nih, ngedip-ngedip 1, artinya itu kondisi baterainya 0 sampai 33%. Ya, ini kalau kita mau lihat dari tampilan luar ya, sebenarnya kita bisa lihat juga dari MID nantinya. Cuman kan mobil kondisi mati ya.
33-66% ini ngebipnya 2, tapi satu yang kedip-kedip. Nah, ini juga seterusnya seperti itu. Kalau sudah selesai komplit, dia akan nyala tiga-tiganya. Seperti itu, ya. Jadi, cara pengisiannya sesimpel ini, teman-teman bisa screenshot nih. Sekarang udah oke dengan EV, lalu kenapa Nissan Leaf? Nah, dimana kita sudah terbukti, ya, Nissan Leaf ini sudah terbukti. Pengalamannya sudah terbukti dari tahun bahkan 1947. Ya, ini ada historinya ya. Kita akhirnya muncul Nissan Leaf ini, histori pertamanya dari adanya Nissan Tama, mobil EV pertama buatan Nissan nih, bentuknya seperti ini, tahun 1947. Lalu tahun 2010 lahirlah Nissan Leaf EV pertama yang diproduksi dan dijual massal di pasar global, lebih dari 500.000 unit nih. Ya, Nissan Leaf EV pertama. Lalu di model yang lain kita ada ENV 200, ya, ini bentuknya seperti Evalia ya. Ini meluncurkan van pertama full listrik nih, tahun 2014. Lalu mulailah merambah ya model yang lain. Ini Nissan Note e-Power teknologinya, tahun 2016 meluncur. Terus hadir lagi Nissan Leaf dan juga New ENV 200 tahun 2017. Ya, jadi bisa dibilang historinya panjang, dan sekarang Nissan menjadi salah satu produsen EV terkemuka di dunia, nggak cuma di Indonesia ya. Dan kedepannya nih investasi untuk baterai dan juga mobil listrik ini menjadi concernnya Nissan ya. Kalau teman-teman ikutin channel YouTube-nya Nissan Jepang misalnya, itu seringkali topik yang dibahas adalah seputar teknologi EV yang dimiliki Nissan. Jadi kedepannya memang Nissan akan sangat concern di urusan mobil listrik. Oke, sekarang kita lihat spesifiknya. Spesifikasinya Nissan Leaf itu jenis baterainya adalah lithium ion battery. Ya, kapasitasnya 40 kWh, dan menariknya dengan kapasitas tersebut, power yang dihasilkan sangat besar, 110 kW, setara dengan 150 PS atau 147 horsepower. Ya, jadi secara powernya ini 150 PS ini untuk kategori mobil sudah cukup besar ya, untuk kategori mobil saya harus bilangnya compact SUV seperti ini. Torsinya 320 Nm torsinya, dan baterainya ini bisa menjangkau sampai 311 km. Sebenarnya ini angka minimum ya, sebenarnya kalau kita coba ini bisa lebih dari 311 km. Tapi ya kita sebut aja angkanya 311 km kalau ada customer yang ingin tahu berapa range-nya. Dan quick chargernya, ya tadi quick charge-nya itu 40-60 menit, 100%. Ini menggunakan DC charger ukuran 50 kWh. Ya teman-teman sampai ini, DC charger yang ukuran 50 kWh. Kalau DC chargernya ukurannya 25 kWh, ya berarti 2 kali lipatnya. Gitu ya, dan spesifikasi Nissan Leaf ini secara fitur dan teknologinya sudah pasti teknologi Nissan Intelligent Mobility, teknologi terdepan. Oke, sekarang kita akan masuk ke warranty. Nah, menariknya di Nissan Leaf ini untuk garansi kendaraannya itu nggak kurang nih, 5 tahun garansi kendaraannya atau 150.000 km. Artinya hal-hal yang masuk garansi kendaraan ini seperti misalkan suspensi, ya itu masuk ke garansi 5 tahun atau 150.000 km. Dan baterainya itu garansinya 10 tahun atau 120 bulan ya kita sebutnya, atau 210.000 km. Ya, jadi selama 10 tahun baterai lithium ion ini kita garansi. Jadi customer nggak perlu worry nanti kalau ganti baterainya gimana. Ya, kalau baterainya rusak kita garansi semuanya. Ya, jadi 10 tahun cukup lama loh. Sedangkan karakteristik orang Indonesia itu beli mobil itu ya biasanya 5 tahun itu dia udah akan ganti mobilnya, dan ini sampai 10 tahun. Sekarang kita akan masuk ke bab yang kedua, judul yang kedua yang mengenai desain. How about Nissan Leaf design? Oke. Pertama, exterior desainnya. Ya. Nissan Leaf ini di generasi yang terbaru, ya, generasi facelift yang terbaru, ada beberapa perubahan. Ya, yang pertama, ini V-motion-nya dan signature desainnya berubah. Dari tadinya V-motion-nya ada chrome berwarna, ya chrome seperti ini, sekarang sudah berganti menjadi berwarna hitam. Ada ornamen
ukiran-ukiran di sini, ada ukiran di sini di dalamnya ya, di balik kaca ini. Jadi kesannya juga semakin elegan lagi. Ya, logo Nissannya juga sudah menggunakan logo Nissan terbaru ya. Ini logonya bisa menyala kalau kita nyalakan mobilnya. Nah, kamera juga posisinya berubah jadi di bawah seperti ini. Lalu kalau lihat ke samping, velgnya berubah desainnya. Dan ini 9 dari 10 peminat dan pembeli suka karena velgnya. Ya, kadang-kadang faktor hanya velg aja itu membuat orang jadi memutuskan untuk membeli juga. Dan velg Nissan Leaf ini yang sekarang ini itu kesannya, ya saya harus bilang kesannya mewah ya. Kesannya nggak biasa, mewah banget. Ya, velgnya modelnya perpaduan black piano sama chrome di ujung-ujungnya ini. Ya, jadi semakin, ya saya harus bilang elegan lah ya. Ukuran velgnya 17 inch ya, dan ya kita sebutnya futuristic design. Lalu di tampilan samping kita lihat ada floating roof ya di sini ya. Jadi ini kita buat berwarna hitam black piano, jadi kesannya tuh jadi mengambang gitu. Desain atas sama bawahnya kayak terpisah ya. Kalau dari belakang kita lihat di sini ada signature boomerang tail lightnya ya, ini keren ya. Jadi perpaduan warna hitam ke merah ini jadi kontras gitu ya. Lalu ada spoiler yang ukurannya besar gitu ya. Spoiler ini besar, jadi semakin bikin mobil ini semakin sporty lagi gitu. Sama ada new rear design. Jadi di sini desain belakangnya ini yang tadinya berwarna biru sekarang jadi berwarna abu-abu, sewarna sama warna tulisan Leaf-nya, dan jadi semakin elegan lagi. Oke, ini detailnya ya. Yang tadinya ada krum-kruman sekarang sudah bentuknya black piano seperti ini ya. Dari belakang juga desainnya jadi semakin elegan lagi. Velgnya serta lampunya juga ini dalamnya covernya ini udah jadi berwarna hitam nih ya. Jadi kayak kesan matanya ini biprojektornya ini semakin menonjol seperti itu karena di sekelilingnya dikasih warnanya warna hitam. Interior desainnya di Nissan Leaf generasi yang terbaru ini memang tidak ada perubahan yang terlalu signifikan ya. Ada perubahan di beberapa fitur aja, tapi secara keseluruhan memang ini tampilan juga sudah elegan. Ada 8 inch multi-touch color display. Ini sudah support Apple CarPlay sama Android Auto ya. Lalu ada digital climate control, lalu high quality material, EV Blue Accents ya. Ini ada EV Blue Accents ya, sini warna biru-biru seperti ini membuat kesan ya saya harus bilang futuristis gitu ya. Ada USB port sama seat heater. Nah, ini seat heater ini kita sematkan di Nissan Leaf ini ya, supaya pengemudi sama penumpang depan kiri itu ngerasakan sensasi hangat di punggung ketika berkendara jarak jauh misalnya. Ini ngebantu banget buat relaksasi. Lalu ada 7 inch advanced driver assist display, ini ada 7 inch ya. Lalu multifunction flat bottom leather steering wheel, ini juga membuat kesan sportinya makin muncul ya. Bawahnya ini rata, maksudnya flat bottom, dibalut dengan kulit ya. Sama ada aksen-aksen biru di sini ya di speedometernya. Jadi mobil EV-nya semakin hadir gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke safety tech atau ya safety fitur dari Nissan Leaf ini. Ya, kita sebutnya fitur Nissan Intelligent Mobility. Ada cukup banyak advanced safety teknologinya. Ya, saya akan bahas satu-satu dari intelligent pedal, intelligent forward collision warning, plus emergency braking, intelligent trace control, intelligent around view monitor, lane departure warning, intelligent lane departure prevention, sama drive attention alert. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, intelligent pedal, di mana ini merupakan fitur untuk meningkatkan kenyamanan. Kalau menurut saya nggak hanya kenyamanan, sama keamanan berkendara sih. Karena habitnya orang ini kalau bawa mobil ya suka sambil texting gitu loh. Jadi nggak sadar misalkan lagi kondisi kemacetan, mobil di depan sudah deket, dia masih nggak sadar bisa jadi nubruk. Nah, dengan teknologi e-pedal ini memang dia harus kita lepas dulu ya pedal gasnya, tapi dengan adanya teknologi pedal ini ngebantu pengereman. Makanya saya nggak akan bilang hanya nyaman doang, tapi keamanan juga bisa ditingkatkan dengan fitur e-pedal ini. Jadi dengan satu pedal aja dia bisa ya
dia bisa ngerasain sensasi pengereman. Manfaatnya ya kalau untuk secara teknisnya kakinya ya nggak akan mudah lelah karena pindah ke rem gas itu sudah diminimalisir dengan teknologi e-pedal ini ya, dan teknologi ini bisa mengurangi kecepatan ketika menurun dan tetap merasakan akselerasi yang powerful meski dalam keadaan menanjak. Walaupun menanjak, dengan e-pedal ini akselerasi tetap kita rasakan. Oke, sekarang kita akan masuk ke fitur yang kedua yang kita sebut Intelligent Forward Collision Warning. Dari namanya aja collision, tabrak ya, warning ketika risiko tabrakan terjadi. Dan juga ada teknologi tambahannya emergency brake atau emergency braking ya. Jadi membuat mobil ini selain ngasih warning ketika ada risiko tabrak, dia juga semisalnya si pengemudinya gagal atau lalai gitu ya, dia akan mengintervensi pengereman ya jika jarak mobil dan mobil depan terlalu dekat. Ya manfaatnya pasti ya ngurangi risiko kecelakaan dan memberikan rasa aman serta nyaman buat penumpang gitu ya ketika ada kondisi ini terjadi. Oke, berikutnya Intelligent Traction Control, di mana fitur ini berguna ketika kita melaju di jalanan menikung seperti ini. Jadi teknologi dari Intelligent Traction Control ini membuat mobil tetap di jalurnya, ya, membantu di jalur yang menikung ini, ya, dengan sistem dia menerapkan rem ke roda yang relevan. Jadi roda-roda yang di saat kemiring tikungan seperti ini harus direm supaya dia tetap di jalurnya. Nah, fitur ini bekerja nih. Jadi intinya dia ada fungsinya untuk menghindari oversteer ataupun understeer ya dari mobil yang menggunakan teknologi Intelligent Traction Control ini. Manfaatnya pasti meningkatkan percaya diri dan meminimalisir potensi kecelakaan karena terjadinya tadi oversteer atau understeer. Tapi prinsipnya ini teknologi membuat mobil ini akan melaju sesuai dengan tracknya. Oke, berikutnya Intelligent Round View Monitor. Nah, ini teknologi yang sudah tersemat di hampir semua mobil yang kita pasarkan ya. Dimana teknologi ini kita bisa menjelaskan customer bahwa kita bisa seperti lihat mobil ini dari Google Earth, Pak. Kalau kata YouTuber Om Mobi gitu ya. Dia bilang sepertinya di Google Earth, padahal sebenarnya ini dari kamera 4 titik ya, yang tersemat di depan, kiri kanan, sama di belakang ya, kamera bird eye view kita sebutnya, sehingga bisa pencitraannya seperti ini. Kita ngelihatnya seperti dari atas ini. Kita juga bisa ngelihat ke depan, sisi kiri, sama ke belakang. Manfaatnya ya pasti untuk kepercayaan diri ya, dan juga untuk melihat sekitar, jadi kita bisa tahu situasi. Misalkan pas pengen jalan, kita pencet kamera ini, kita bisa tahu depannya ada apa gitu ya. Kita bisa hindari resiko yang mungkin terjadi. Berikutnya ada Lane Departure Warning, dari katanya lane ya, Intelligent Lane Departure Warning. Ini artinya teknologi yang bisa ngebaca lajur ya, lajur nih, garis titik-titik ini dia bisa dibaca dengan menggunakan teknologi Lane Departure Warning ini ya. Jadi dia memberikan peringatan dalam bentuk notifikasi jika kita keluar jalur tanpa menyalakan sen ya, dan juga ada sensasi getarnya ya. Manfaatnya pasti membantu pengemudi untuk tetap berkendara di jalur atau di lajur yang seharusnya ya, dan meminimalisir resiko, karena salah satu resiko kecelakaan terjadi karena kelalaian si pengemudi di jalur bebas hambatan misalnya. Nah, ini diminimalisir, dan ini teknologi juga bisa di-off-kan ya. Dan tambahannya di Nissan Leaf itu nggak hanya Lane Departure Warning, tapi dia ada teknologi tambahan prevention. Jadi ini bisa ngebantu mobil untuk tetap ada di jalurnya ketika dia menyerong ke kanan atau ke kiri, dia ngebalik ke jalurnya gitu. Jadi memberikan peringatan dalam bentuk notifikasi, lalu dia bisa ngebantu kita untuk ngebalikkan lagi ya, sehingga mobil tetap di jalurnya. Lalu yang berikutnya ada Driver Attention Alert. Ini teknologi tambahan di Nissan Leaf. Dia bisa memberikan warning kepada drivernya apabila 15 menit pertama gaya berkendaranya berubah nih ketika 15 menit keduanya dibaca. Jadi 15 menit kedua dibandingkan dengan yang pertama ada perubahan, nanti di MID-nya akan muncul
ya ada muncul indikator yang bertuliskan atau gambar kopi gitu ya. Jadi membuat si driver ini lebih aware lagi, menjaga fokus ketika perjalanan apalagi jarak jauh ya, dan resiko kecelakaan berkurang bahkan akan hilang. Nah, jadi kesimpulannya tentang Nissan Leaf ini ya, saya harus bilang kalian harus membuat customer ini tahu bahwa teknologi yang dihadirkan di Indonesia ini untuk Nissan Leaf itu udah teknologi yang paling advance ya. Salah satunya tadi teknologi ada 7 kurang lebih ya yang ada di Nissan Leaf ini, itu yang membuat customer nantinya akan lebih ya tertarik lagi untuk membeli mobil listrik ya, karena banyak customer yang di luaran sana itu saat ini belum terpapar, saya sebutnya ya, belum terpapar dengan baik, dapat informasi yang baik seputar mobil kita ini, dan tugas kita lah menyampaikan apa saja sih teknologi yang ada di dalamnya, dan harapannya teman-teman menguasain semuanya, baik itu kapasitas baterainya, bisa menempuh berapa jauh, lalu bahkan teknis, misalnya kalau mau charge seperti apa, ngecasnya di mana. Nah, teman-teman harus menguasai ya, misalkan saya mau ngecas baterai mobil ini di mana ya. Nah, teman-teman bisa arahkan customer untuk apa, bisa download aplikasi Charge In. Di situ aplikasi yang di-develop bareng dengan PLN. Nah, Bapak bisa tahu tuh nanti titik-titiknya di mana, untuk Jakarta ada di mana, di luar kota ada di mana. Jadi buat customer akhirnya ngerasa, oh iya ya, ini banyak nih ininya, titik-titiknya, saya jadi terbantu nih ya. Apalagi kalau misalkan kalian bisa menjelaskan dengan sangat baik, ya nggak ada kemungkinan nanti customer malah belinya sama kalian. Oke, mudah-mudahan informasi dan sharing saya ini bisa menambah pengetahuan teman-teman. Jangan lupa untuk terus semangat untuk belajar, karena kalian menonton seperti ini bukan buang-buang waktu, tapi kalian pasti investasi waktu untuk besok-besok ketika ketemu customer kalian sudah expert. Ya, ini saja yang mau saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Tonton juga video yang lainnya untuk belajar lebih banyak lagi. Terima kasih dan salam cuan.